Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 9 Agribisnis D akan membuat analisis korelasi. Perkenalkan, saya Faik Hamka Pramana dengan NIM 24_023. Dan saya Siti Anggraini dengan belakang NIM 24099. Dengan saya Sinta Silaban dengan NIM 052. Ya, jadi di sini sudah ada data dari hasil kuesioner yang kami lakukan. Nah, yaitu yang pertama kita bedakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama mengenai saya merasa membaca buku secara rutin bisa membantu saya lebih baik saat berbicara di depan umum, dan yang kedua saya merasa membaca bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menganalisis suatu masalah secara kritis, dan ini kami bentuk dalam skala Likert, yaitu dengan angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan ini akan kami analisis dalam SPSS. Nah, pertama-tama kita ini dulu ya, salin dulu data yang sudah ada ke dalam SPSS. Nah, seperti ini. Terus kita ganti desimalnya ini menjadi 0. Terus yang ini yang ini nah seperti ini. Nah, ini sudah ada. Terus langsung kita analisis, yaitu kita klik analyze, lalu correlate, bivariates. Nah, yang ini berbicara di depan umum kita ubah ke kanan, yang ini juga kita ubah ke kanan, lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya dilanjut oleh teman yang lain. Baik, selanjutnya yaitu untuk interpretasi hasil datanya. Di sini kami sudah membuat laporan dan ini adalah hasil dan juga interpretasi data. Yang pertama itu ada hasil. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, yaitu menggunakan aplikasi SPSS, jadi didapatkan output sebagai berikut. Di sini ada keterangan output. Yang pertama itu ada person. Correlation itu menunjukkan nilai koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,646, yang berarti terdapat hubungan positif yang kuat antara dua variabel. Terus yang dua ini ada sigma, yaitu sama dengan 0,000, artinya hubungan tersebut itu signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 1%. Yang selanjutnya ini ada N. Di sini N sama dengan 40. Ini menunjukkan jumlah data atau responden yang kita analisis. Yang selanjutnya itu ada hipotesis yang diajukan. Jadi H0 ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berbicara di depan umum dengan kemampuan menganalisis masalah secara kritis pada responden. Yang selanjutnya ini ada H1, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berbicara di depan umum dengan kemampuan menganalisis masalah secara kritis pada responden.
Yang selanjutnya, ini ada interpretasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, interpretasi. Jadi, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi atau R hitung dengan melihat nilai signifikannya. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dapat diperoleh bahwa koefisien korelasi persen R hitung sebesar 0,646. Terus nilai signifikannya sebesar 0,00. Jika mengacu pada tabel 2, maka nilai 0,646 termasuk dalam kategori high correlation, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel berbicara di depan umum dan menganalisis masalah secara kritis adalah kuat. Selain itu, karena nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Selanjutnya yaitu arah dan kekuatan hubungan. Arah hubungan adalah positif, yang berarti semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berbicara di depan umum, maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam menganalisis masalah secara kritis. Kekuatan hubungan termasuk dalam kategori kuat atau high correlation. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari koefisien korelasi dan juga interpretasi datanya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kemampuan berbicara di depan umum dengan kemampuan menganalisis masalah secara kritis. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berbicara di depan umum, maka semakin tinggi kemampuannya dalam berpikir kritis terhadap permasalahan. Jadi cukup sekian video yang kami tampilkan, yaitu mengenai analisis kolerasi yang kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.